Heboh, Mariana wanita 41 tahun menikah dengan remaja 16 tahun bernama Kevin. Mariana menceritakan benih asmara dengan Kevin baru bersemi 2 bulan belakangan. Meski pernikahan tersebut berbeda usia 25 tahun, namun Mariana sudah mendapatkan restu dari Lisa, ibu kandung Kevin. Kevin sudah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang digeluti, yaitu bekerja di sebuah toko. Tapi sudah dikenal sejak si Dede ini usia 12 tahun. Iya. Oh, berarti Karena itu sering beli snack di warungnya. Free refill snack selama 2 bulan pacaran. si Kodra itu kayak bahagia banget ini. Baby Setelah itu ini bener. kayak opini yang sangat Gak apa-apa gue. pure. itu pure banget itu. Shalom warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius, dan hari ini ada Feby dan tentu Hai, saja guys. bareng-bareng Ko Andre, Iya. dan Nggak. Abigail. Teman-teman, hari ini kita ditemani dengan 2 host kesayangan kita dari Chill Say It With. Oke, yuk kita pulang. Enggak, emang ketahuan bukan hot podcast, Cil. Host podcast, Cil. Tetapi kita sebagai host ini kita sangat senang sekali karena kita kedatangan 2 teman kita yang banyak berbicara tentang relationship. Iya, teman-teman bisa cek kontennya ya. Mereka dari tadi diam-diam doang. Linknya di bawah ini. Oh iya, boleh. Langsung kasih muncul videonya di sini. Boleh. Nah, langsung munculin ya. Jadi teman-teman di Chill ini kita sengaja bikin satu segmen yang khusus banyak ngomongin tentang apa sih? Kehidupan ciwi-ciwi, Kehidupan dinamika hidup ciwi-ciwi. Betul. Terutama sejauh ini sih kita banyak bahas tentang relasi ya. Iya. Yeah. Intinya sesuatu yang nggak bisa dibahas om-om parubaya lah. itu udah merangkum semua ya. Iya. Ya, tapi teman-teman, puji Tuhan, haleluya, hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Kita mau ini ya, menjadi ngomongin saksi pernikahan, bukan sih? Wow. Kita hari ini mau jadi saksi ya kan sih, Pep? Jadi Kebetulan ceritanya Iya, pagi udah ini di kedatangan kantor dua sejoli. Hello God. Di Pagi. kantor Hello God, ya, Roh Kudus berbicara puji Tuhan, haleluya. mengenai satu topik yang langsung membuat kita berempat memutuskan untuk tampil bersama-sama. Betul. Abi nggak usah ketawa. Kita sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari, tapi tidak menyangka kalau hari ini adalah hari yang ditentukan oleh Tuhan. Seperti yang teman-teman sudah saksikan sebelumnya di tayangan awal, kita akan membicarakan tentang satu kasus yang kayaknya akan viral sekali. iya. Yaitu tentang hubungan Pernikahan. pernikahan antara Kedua sejoli. Jing 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 jing. Ini drumnya. Oh itu udah. Drum roll. Ko Andre masih nunggu. Enggak ya. Jadi ada 2 sejoli. Ya, teman-teman bisa lihat beritanya, ada seorang gue nggak tahu sebutannya gimana, viral gitu sekali ya, seorang ibu. Jadi Ibu, judulnya mama, tante. begini, teman mamiku adalah istriku. Temanku adalah menantuku. Betul. Itu juga bisa. Iya juga. Itu juga bisa. Iya juga, ini Itu juga pandangan bisa. POV ibu-ibu sih. Iya. Enggak, Iya. tapi Kurang make ajar. sense lah. Tapi make sense lah. Sebuah berita yang bilang kalau ada seorang perempuan usia yang sudah cukup senior, 41 tahun. 41 tahun. Mungkin seperti narasi yang dimunculkan bolehlah disebut tante begitu Iya, ya. tante. Mohon maaf kalau mendengarkan begitu ya, tapi ya. Dia menikah dengan seorang remaja berumur 16 16 tahun. Dan itu laki-laki. Iya, dan itu laki-laki. Apakah itu bisa dianggap sesuatu yang common sense? Maksudnya sesuatu yang terjadi setiap hari gitu di dalam sebuah hubungan pernikahan? Tentu tidak ya. Itu sesuatu yang sangat jarang terjadi, teman-teman. Dan makanya ini menarik perhatian kita, termasuk Feby sama Abi di sini. Nah, jadi ceritanya teman-teman, sedikit bocoran di pagi tadi. Kedua teman kita ini cukup ramai dan being Heboh. emosional gitu ya, ngomongin tentang kasus ini. That's why kenapa kita kehadiran mereka yang biasa ngomongin dari perspektif POV cewek-cewek. Iya. Nah, bener banget. Oh, gue pikir lu mau lanjutin. Lu udah bener banget tuh, tiba-tiba mau Ya, lanjutin. jadi Iya, kita sebagai yang cowok, yang bocilnya, kita mendengarkan dulu iya. ya. Jadi- Bagaimana perspektif mereka ini dari gitu, mewakili oke. ibu
ibu tante. Enggak, jangan Nah, ibu-ibu dan mewakili bocil dong, perempuan. tapi perempuan dan laki-laki. Ya, oke. So, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apa perasaannya muncul deh gitu? Oke, tadi pertama kali waktu topik ini diangkat, aku pertama kali sih kayak geleng-geleng ya reaksinya, kayak Kok bisa? betul prihatin gitu, dan kayak ujung-ujungnya kasihan sih sama anak laki-laki Pihak ini, cowoknya ya, yang Kenapa remaja. kok bisa kasihan sama cowoknya? Gue baru Karena usianya masih 16 tahun. Dia belum cukup dewasa untuk mengetahui apakah ini pilihan hidupnya atau pilihan yang Oke, paham. didoktrin dibentuk oleh Iya, sekitarnya iya. gitu loh. Betul. Salah satunya mamanya, sosok mamanya. Sebentar, boleh nggak sih kalau misalnya kita ngomongnya gini? Kan biasanya tuh orang bilang cowok tuh yang quote and quote jadi jahatnya. Setuju. Oh, ini mau cowok versus Betul. cewek. Iya kan? Iya kan? Nggak apa-apa. Iya kan? Statistik membuktikan guys, bisa dicari sendiri Google. Tapi harus diakuin emang statistik. Kita harus mengembalikan marwah cowok-cowok itu, Jo. Awas lo ya. Lanjut. Oke. Jadi biasanya kan cowok tuh yang jadi kayak gini, wah kakek-kakek misalnya Ya, om-om betul. menikahi remaja cewek. Betul. Itu perasaan kita apa sih? Gak habis pikir. Gue juga lebih ke nggak habis pikir, tapi sekarang Gak habis pikirnya tuh apa? Perasaannya kan kayak ada jahat banget. marahnya kali ya. Jahat banget ya nih ya om-om menikahi adik-adik gitu. Betul. ya secara statistik yang ko Andre mau ngomongin tuh kan biasa kita udah biasa mendengar kasus kalau laki-laki tuh yang menikahi perempuan di bawah umur. Betul, di bawah Sekarang umur. kita hari ini kita dengerin tentang Kasus yang berkebalikan. Iya, berkebalikan. Ada nih perempuan yang menikahi Yang sudah anak cukup usia. yang cukup usia, mungkin mapan, menikahi anak di bawah umur. Terlalu sopan gitu. dia. Mungkin Oh iya loh. kita perlu make clear dulu kali ya. Jadi maksudnya di bawah umur itu anak-anak. Nah, anak-anak itu batas usianya berapa? Iya, Batas iya, usianya iya. adalah 0 sampai 18 tahun gitu. Jadi itu standar General. secara mendunia gitu. Ada tulisannya, aku nggak tahu dari badan apa, tapi mungkin kayak ya aku nggak tahu lah dari badan apa, tapi menentukan bahwa standar umur anak-anak itu 0 sampai 18 tahun. Mungkin Artinya- kalau di Indonesia KPAI. Betul, tapi kalau yang 0 sampai 18 tahun itu setahu gue itu standar Secara- dunia gitu, Oh bukan iya, cuma iya, di I see, Indonesia I see. gitu. Iya, iya, paham. Dan ya karena anak ini masih di bawah masih berumur 16 tahun, di bawah 18 tahun, maka dia masih tergolong anak-anak yang bener yang tadi Feby bilang belum Cukup umur. Betul, dan belum matang juga untuk bisa Membuat Memproses. keputusan gitu ya. iya mengambil keputusan dengan matang gitu. Nah, beritanya ini jadi menarik gara-gara apa? Gara-gara menurut narasi-narasi yang muncul nih oleh ibu si anak. Jadi ceritanya nih kebetulan kan gue baca juga ya. Jadi Iya. ibunya temenan sama si perempuan 41 tahun. Susah kan sebutnya. Ini. Terus kemudian katanya sih dia batal menikah. Dia batal. Nah, putus cinta kan, gak mau makan. Iya, I see. Terus kemudian si ibunya dari si anak ini, susah ya ngomongnya ya, Iya, remaja iya. pria ini ya, gitu ya. Remaja Remaja atau pria. anak lah. Ini remaja, ibunya si remaja. remaja ini, lalu kemudian bilang sama temennya ini, daripada kamu sedih-sedih, nggak mau makan, mending kamu jadi mantuku saja, karena anakku sudah beranjak dewasa. Wah, terus kemudian si Perempuan ini. perempuan 41 tahun ini, wah boljuk juga gitu kan ya, boleh juga, ya udah gitu. Dan katanya setelah ditanya kepada si remaja ini, Dia mau. Tapi dia nggak ada komen khusus yang resmi gitu dari si remaja ini di berita atau apa? enggak sih, enggak ada di berita. Belum ada. Oh, dia nggak ada Tapi kasih ada klarifikasi. baca. Papanya? Maksudnya papanya nggak ada kayak komentar Nah, apa-apa? Papa dari papanya rupanya tidak tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan Oke. ibu dan anak ini, dan papanya itu menurut berita yang didapat tidak setuju sebenarnya. I see. Karena papanya itu ingin anaknya mencapai usia 18 tahun ikut dia ke Malaysia. Karena papanya di Malaysia, mau disekolahkan di sana. Mungkin iya kerja Oh, sekolah lanjutin ya. pendidikan. Tapi si lah ya. ibunya bilang begini, tapi anaknya suka. Anaknya suka ya sudah, saya nggak bisa larang. Oh, ada terjadi Oke. ada play sebuah victim. Oh, dia lepas bukan. tangan, cuci tangan. Nah, itu mungkin. mungkin tuh yang perlu dipertanyakan ya, kayak apakah benar anak ini suka atau sebenarnya rasa suka itu juga dimunculkan dari mamanya ke Dikondisikan anak ini, ya. gitu. Dikondisikan. Betul. Nah, ini yang sebenarnya jadi hal yang patut kita bahas. Kan katanya begini, cinta, love is love, ya is kan? love. Cinta tidak mengenal
umur. Usia waktu batasan. Cinta tidak mengenal Gender. bener dong. Iya. Makanya kita mesti clarify kan. Iya. Karena Itu karena kan justru katanya, disinilah katanya. forum ini kita bicarakan. Oke. Karena banyak orang kan berkata pokoknya cinta. Cinta. Itu apa salahnya gitu kan ya? Saya cinta tidak mengenal warna kulit, cinta tidak mengenal ras, cinta tidak mengenal agama, cinta tidak mengenal umur, bahkan cinta tidak mengenal gender. Apakah kalau begitu cinta menjadi pembenaran terhadap everything? Lu kalau cinta ya udah go for it. What do you guys think? Gue mau mengutarakan pendapat, cuma biarkan teman-teman kita. Oke, mungkin dari Ciabi bisa. Mungkin perlu dicek dulu itu cinta yang seperti apa gitu. Apakah cinta itu benar-benar cinta yang benar sehingga bisa jadi pembenaran untuk segala sesuatu itu. Ya, itu. Jadi komentar cinta sendiri itu bias begitu kan ya? Betul. Nggak berarti cinta itu benar. Bisa Betul. jadi kita bias about what is love. Betul. Gimana nih? Atau menurut aku cintanya dia itu mungkin bukan ke sosok pasangan, bisa aja dia itu cinta ke dia, misalnya aku cinta ke Kojul nih, misalnya contoh ya, ke Kenapa Kojul. nggak ke sini sih? Enggak ya. Iya. Karena kalau ke gua Riau. Iya. Enggak ya, canda. Lanjut. Kalau misalnya ke Kojul gitu kan, apakah aku mencintai Kojul sebagai, aku melihat Kojul tuh sebagai sosok pasangan, atau mungkin aku melihat Kojul tuh punya sisi yang Papa. kayak aku nih, betul. dan Untung nggak aku dibilang merasa kakek. papa. Bagus. Kan Grandpa. udah gue bilang om Parubaya. Om Parubaya. Berarti sebenarnya ini ya Feb, bahwa dalam cinta itu tuh bisa jadi sebenarnya kita tuh punya kebutuhan yang kita nggak sadari, dan sebenarnya kebutuhan itu bukan kebutuhan terhadap pasangan, tapi sebenarnya itu kebutuhan mungkin terhadap orang tua atau kebutuhan kita punya Figur yang hilang. Iya, figur yang hilang. Terkadang Figur yang Itu bagus. ketika mereka ngisi figur itu di kehidupan kita jadi salah mengartikan, oh ini cinta. Betul. Jadi ini teman-teman lagi bicarakan dalam perspektifnya si remaja 16 tahun itu, karena menurut berita yang muncul katanya ada pembenaran remajanya juga cinta sama ibu. Perempuan 41 tahun ini. Panjang banget ya. Ini kita nggak boleh sebut namanya aja Ibu ya. nggak apa-apa loh, ibu Tante. nggak apa-apa. Ibu Tante. nggak apa-apa. Ibu sopan. Iya, Ibu sama general. ibu 41 tahun. Jadi mereka terpaut usia 25 tahun dan kayaknya kayaknya publik punya Perspektif punya pandangan. legitimasi yang cukup sah ya untuk kemudian mempertanyakan, loh ini kok bisa begitu gitu ya. Iya. Kok bisa seorang remaja 16 tahun Iya. menikah dengan Nah, ibu-ibu. ibu-ibu 41 Bukan ibu-ibu, tahun. ibu lah. Ibu 41 Iya, tahun. apa yang dari tadi kita bahas teman-teman sebenarnya masih ini ya, kita nggak tahu cerita aslinya, kita nggak tahu apa yang terjadi, kita baru baca via media, dan ya kita dari sini berasumsi kalau apakah seorang anak umur 16 tahun tuh bisa menerima itu gitu loh. Iya, jadi itu yang kita harus kritisi. Iya. Karena apakah usia 16 tahun itu cukup bisa dewasa untuk membedakan tentang apa itu cinta, atau jangan-jangan terkondisikan ya sama Betul. apa? Karena mamanya? iya, karena sekali lagi tadi kan berarti dia masih termasuk dalam golongan anak gitu. Mm-mm. Kalau ya banyak lembaga yang bergerak di bidang anak itu pasti setuju bahwa anak-anak itu masih belum bisa mengambil keputusan, mempunyai pertimbangan yang cukup matang Ya. untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi mungkin itu sih yang perlu disoroti, bahwa perempuan ini menikahi anak gitu. Bukan mungkin lebih ke kalau yang perlu disoroti itu bukan ke perbedaan umurnya, tapi lebih ke karena dia masih dalam golongan anak. Gitu. Kayaknya perbedaan umur juga kita nggak bisa menafikan ya. Artinya perbedaan umur itu matter. Kalau menurut perspektif gue, jadi perbedaan umur itu matter, tapi mungkin ini bukan jadi pembahasan kita yang paling utama sekarang. Tapi pembahasan utama kita itu adalah itulah permasalahannya. Jadi gini, mungkin kita mesti ngerti dulu secara konteks sosial dulu ya. Mungkin memahami konteks sosial kita akan paham. Jadi kalau di Kalimantan itu, mohon maaf bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Kalimantan, tapi kayaknya kita nggak bisa pungkiri. Jadi beberapa waktu lalu kan gue pelayanan ke sana, Yes. masuk ke juga Kalimantan Barat. Jadi kebetulan kasus ini terjadi di Kalimantan Barat juga. Jadi di sana itu ada semacam fenomena sosial di mana ada fenomena orang jual anaknya untuk jadi istri di kebanyakan yang beli itu Taiwan. Oh. Jadi pria-pria di Taiwan itu mereka mencari istri. Jadi ada maklarnya.
Dan kemudian mereka beli perempuan muda dari Kalimantan Barat. Ya, kita nggak usah sebut kotanya gitu ya. Jadi ada yang namanya Amoy itu kan. Nah, itu karena apa? Karena di sana itu kondisi ekonominya menengah ke bawah. Dan mereka tuh bisa di usia muda sekali punya anak segambreng-gambreng. Mohon maaf. Jadi anaknya tuh bisa 4, bisa 5 begitu. Nah, karena kondisi ekonomi tidak kuat, akhirnya terjadi, tidak semua. Terjadi ada yang kemudian dalam tanda kutip menjual anaknya. Supaya apa? Supaya bisa menghidupi keluarga. Atau dia mau Itu disedihkan. bikin anak buat dijual kok. Wah, itu sayang banget sih ya. Kalau itu banget. terjadi ya. Semoga tidak ya. Nah, fenomena ini kan terjadinya pada anak perempuan yang kemudian dalam tanda kutip, mohon maaf sekali lagi, dijual ke om-om hidung belang. Mungkin bukan hidung belang juga ya. Mungkin mereka cari, sebenarnya sesimpel mereka workaholic. Mereka cari istri supaya punya Bisa keturunan. mengurus rumah juga. Bahkan ada yang bilang itu jadi pembantu di sana. Pembantu istri Merangkap ya. pabrik anak, nah gitu. Ya. Gitu. Nah, fenomena ini mungkin akan menolong kita memahami apa yang terjadi nih. Kalau itu terjadi pada anak cewek, remaja atau mungkin remaja cewek, remaja. Ini bisa terjadi pada remaja Cowok. Iya, betul. Mungkin pada konteksnya pandangan tentang pernikahan berarti ya, pandangan tentang lu melanjutkan generasi, lu berkeluarga, dan tadi yang udah kita bahas gitu, pandangan tentang cinta mungkin sesuatu yang masih grey di sana. Sesuatu yang masih even belum jangankan gimana Jul, bahkan hari ini masih banyak kok di antara kita yang galau ini cinta beneran atau bukan. Nah, iya nggak sih? itu juga benar tuh. Betul. Alhasil Galau jadilah remaja umur 16 tahun. Alhasil Kita main game. Nggak, kok nggak lanjutin. Gue nggak tahu arahnya mau kemana Nah, tuh, dan nih, itu kayak Udah lucu. tahu, mereka udah tahu. Masalahnya kalau Ko Andre Kurang ajar. lanjutin, yang galau siapa? Ayo. Lanjut. Oh, Oke. iya, kita nggak ada yang galau ya, benar-benar puji Tuhan. Oke, Sampai back mana to the tadi? topic. Ya. Tadi tuh sampai konteks sosial budaya dan akhirnya berpengaruh kepada anak remaja umur 16 tahun gitu, kondisi remaja di sana. Mungkin karena pandangan tentang pernikahan, cinta dan sebagainya itu yang masih grey. Yang masih semua orang punya persepsi sendiri tentang arti dari cinta, Pernikahan, arti dari pernikahan, arti dari berkeluarga gitu. Mungkin itu yang sama-sama kita perlu bahas atau kita perlu clear gitu. Sebenarnya pandangan yang benar tentang cinta kepada orang lain itu apa, kepada diri sendiri itu apa. Pandangan cinta ke keluarga atau pernikahan tuh sebenarnya bagusnya gimana gitu. Apakah perbedaan umur itu berarti kita bisa ada percintaan sampai ke pernikahan gitu, kayak di kasus yang tadi gitu. Setuju. Bukan Mungkin- kasus lah, cerita. Ya, mungkin kayak tadi yang Feby angkat juga, bahwa kita tuh dalam relasi itu kita punya mungkin figur yang hilang gitu. Kita butuh sosok orang tua, kita butuh sosok anak gitu, orang yang maksudnya kita perhatikan, orang yang kita ayomi, orang yang kita urus gitu. Nah, bisa jadi kebutuhan itu terus kita salah artikan ke dalam hubungan pasangan, hubungan pernikahan. Dan ya, hubungan pasangan dulu sampai pada akhirnya kita merasa ini cinta yang layak dibawa ke pernikahan. Padahal sebenarnya deep down itu ada kebutuhan yang Lain. Iya, bukan kebutuhan relasi pasangan yang setara, melainkan kebutuhan relasi tadi ayah ibu atau ke anak gitu. Ini kita masih ngomong kemungkinan loh. Berarti kemungkinan si ibu tuh punya sebuah kebutuhan akan kasih sayang dari seorang lelaki, dan kebetulan ada nih penawarannya dari anak umur 16 tahun. Di sebaliknya, Anak umur 16 tahun yang kayaknya more or less kita bisa bilang bahwa kita pertanyakan iya, kita pertanyakan bahwa anak 16 tahun ini apakah bisa memenuhi menjadi mungkin, seorang menjadi suami setara. Betul, suami yang setara. mungkin akan dibentuk by time loh. Dia Bisa kan 16 tahun. Dan setahu gua berita saat ini dia bilang mereka masih belum boleh serumah. Karena Gara-gara akhirnya didatengin sama teman-teman dari KPAI dan juga dinas sosial bilang 18 tahun dulu baru bisa bersama-sama. betul, 18 tahun dulu baru bisa bersama-sama. Dan mereka dipisahkan oleh dinas. Karena emang satu sisi itu kan menjadi concern ya. Concern karena
dia masih di bawah umur. Iya, Gitu. betul. So, jadi kita punya sebuah kebutuhan untuk kebetulan karena ada kasus ini, maka kita jadi bertanya ya, pada akhirnya apa yang problematik di sini? Yang problematik kita tadi kayaknya sudah bicarakan sama-sama. Yang pertama, actually terlalu dini, terlalu muda untuk mengetahui apa itu cinta. Or even si ibu 41 tahun itu mungkin nggak bisa dibilang terlalu tua ya, terlalu muda ya. Dia sudah cukup umur. Tapi Betul. pertanyaannya, the problem sekali lagi, even muda maupun tua, what is love? Betul. Bahwa usia juga nggak menentukan kedewasaan dan kematangan berpikir ya. Dari sini kita akhirnya bisa menemukan bahwa it's so strange, so aneh. Nah, bagi orang-orang yang di luar sana yang selalu mengatakan love is love, love is love, love is love. Come on. Artinya gak sedikit loh bisa jadi ada di antara teman-teman yang menonton or even bahkan anak-anak muda di sini yang akhirnya menerima propaganda itu mentah-mentah bahwa love is love. Dan ini yang selalu gue jadi salah satu argumentasi bahwa well, ketika you bilang cinta itu tidak mengenal apapun, tidak mengenal gender, you totally wrong. Karena kalau misalnya lu melihat ada seorang yang menikahi anak 9 tahun misalnya, apakah itu cinta? Dan you tanya sama anak itu bilang, iya aku cinta sama tuh om. Oh, apa itu cinta? Itu namanya kan ada istilah namanya child grooming. Itu buat orang-orang di dunia pedofilia ya. Jadi dia grooming ini anak, membuat seolah-olah anak ini merasakan cinta, merasakan apa, sehingga anak ini cinta sama omnya misalnya, sama om atau tantenya gitu kan. Apakah itu cinta? Iya. Apa itu cinta? So we are so biased about cinta gitu. Betul. Nah makanya kalau teman-teman melihat propaganda selalu love is love yang kemudian mengatakan oh kan tidak mengenal gender, jadi bisa sesama jenis dan sebagainya. Well, argumen itu sangat tidak kuat. Karena pada dasarnya kita manusia tidak benar-benar cukup memahami cinta sebagai alasan pernikahan itu sendiri. Kita belum ngomong tujuan pernikahan itu sendiri ya, tapi kita barusan ngomong tentang motivasi dasar cinta karena too much. Biasa orang bias juga kan kalau kita lihat kasus sosial budaya tadi itu. Bisa jadi orang jatuh cinta karena apa? Karena dia menawarkan sekuritas buat saya masa depan. Menikah dengan ibu-ibu ini misalnya. Menawarkan bisa. apa? Menawarkan masa depan saya terjamin. Pekerjaan. Secara Finansial. jaga warung. Jaga warung. Finansial. Masih dilanjut. Bagaimana menurut kalian? Posisinya tadi udah serius banget, masih dilanjutin lagi dengan serius. Bisa jadi sih itu perspektif yang menarik bahwa buat anak ini yang prospek yang menarik buat dia adalah karena dia jadi punya kepastian, punya masa depan yang pasti gitu ya. Apa yang orang-orang cari di cinta? Apa yang Nggak usah jadi filsuf gitu, terlalu sulit. Gue mau jadi. Berarti aku tahu pertanyaannya. Nah tuh kan. Apa pertanyaannya? Terima kasih untuk Iya sama-sama. Iya, Julius. Gue punya bakat emang. Berarti gimana cara kita bedain cinta? Apakah ini beneran cinta untuk pasangan? Betul. Atau cinta untuk Kebutuhan. Relasi yang lain relasi gitu. yang lain? Iya. Mungkin kayak kita sekarang udah masuk nih ke dalam fungsi dan tujuan pernikahan. Mungkin sebenarnya untuk membahas itu, makanya kita mesti tanya apa itu pernikahan. Iya. Iya nggak sih? Betul. Apakah pernikahan itu sesimpel menikah punya anak? Beranak cucu lah. Iya. Mungkin itu yang ada di konteks budaya di sana ya. Betul. Menikah punya anak. Pernikahan Simpel mereka itu. di sana, pemikiran mereka di sana itu pernikahan ya sudah kamu kawin karena status sosial. Orang tidak menikah dianggap sebagai kutuk. Tidak laku. Ya kan, tidak laku, kutuk, malu kalau nggak kawin kan begitu kan ya. Waduh, rugi ya. Wah, ini ya, itu kan budaya yang membuat orang menikah itu seakan-akan stratanya lebih normal daripada yang tidak menikah. Menikah cepat artinya bagus. Mungkin. Banyak anak Betul, banyak iya, rezeki. betul. Iya. Banyak orang. Banyak Banyak anak, Nah, banyak cucu. Ini akan menolong kita untuk apa? Bisa membedakan, oke, jangan sampai kita tuh menikah karena alasan-alasan yang sekunder ini. Atau alasan-alasan yang sifatnya bukan primer harusnya. Bahwa gue menikah karena gue harus menikah. Gue menikah karena teman-teman gue udah menikah. Gue menikah karena yang lain udah nikah, gue belum gitu. Nah ini bahaya banget kalau akhirnya orang tuh berpikir begitu kan. Betul. Jadi perlu ada pertimbangan lebih lagi gitu untuk untuk menikah, untuk sepakat. bahkan sebelum menikah tuh untuk menempuh hubungan berpasangan, hubungan pacaran gitu. Itu juga perlu ada pertimbangan. Balik lagi tadi salah satu pertanyaannya mungkin ya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah relasi ini sebenarnya relasi sebagai pasangan yang setara atau relasi yang
memenuhi kebutuhan yang lain gitu. Oke. Berarti kalau dari gue bisa simpulin perlu diuji lah. Iya nggak sih, hubungan perlu diuji oleh waktu yang kita sebut dengan pacaran. Itu pengujian yang Mereka pacaran loh. Hah? 2 bulan katanya. 2 bulan. Oh 2 Iya. bulan baru nikah. 2 bulan pacaran Oh, ya ampun. katanya. Pengujian 2 bulan. Tapi sudah dikenal sejak si Dede ini usia 12 tahun. Iya. Oh berarti Karena itu sering beli snack. Beli snack di warungnya. Gak ada salah ya. Berawal dari cintaku bersemi dari snack di warung. Dari beli snack. Gak apa-apa kok gue. Kalau misalkan itu genuine kenapa enggak? Benar. Tapi gini, coba kita berandai-andai. Apakah pernikahan ini akan works? Coba kita berandai-andai. Oke, kita berada. Ini bagus nih. Gak apa-apa. Ini kan kita sedikit anti mainstream kan, orang udah langsung datang dengan wah ini gak mungkin ini. Oke, kita coba aja berandai-andai. Oke. Atau Dan jangan-jangan berandai-andai pada kasus paling ideal, which is belum tentu kasus ideal ini akan terjadi. Iya. Most probable akan fail. Tapi coba kita berandai-andai dan kita akan tunjukin bahwa sebenarnya dengan perandaian ini akan menunjukkan pada kita bahwa apakah ini adalah bisa dibenarkan begitu. Oke. Oke, berandai-andai. Karena Misalnya nih remaja 16 tahun bertumbuh menjadi seorang lelaki. pria dewasa. Pria bertanggung jawab di usia 18 tahun dan Yes. sebagainya. Yes. So, kalau sah menurut dong atau gimana? sah sebenarnya Secara sah. hukum sah. Cuman Apakah dia akan menyesal? Nggak boleh ya? bukan Nggak apa-apa, ngomong Akan aja. menyesali gak? Atau mungkin saat ini dia berpikir gua Ada bisa probabilitas dapet itu loh. banyak snack. Ya bener nggak sih? Gak salah. Siapa tahu dia akan mendapat banyak snack Baby, setelah itu ini. itu kayak opini yang sangat Gak apa-apa gue. pure. Itu pure banget itu bener. Opini itu sangat pure Gak akan banget. dikatkan kok Adi. Gak boleh itu terlalu bagus buat dikata. Menurut gue 2 tahun tuh waktu yang lama loh. Free refill snack selama 2 bulan pacaran. Si Kodra itu kayak bahagia banget ini. Bahagia Kayaknya kita banget. perlu sering-sering undang Feby ya. Sorry guys, gak lagi. Enggak, 2 tahun tuh waktu yang lama loh untuk lu bertahan di dalam sebuah pernikahan di mana lu nggak bisa ketemu Lumayan. atau nggak bisa tinggal. Tapi gini, Benar. Enggak. Lanjut dulu. tapi gini loh, sebagai laki-laki, dia kan masih hidup di kampungnya dia Betul. bersama dengan si emak Mak. sama tantenya. Kan ketemu. Kenapa lu tiba-tiba? Iya, mama. Istrinya. bukan ya ampun. tantenya. Sorry. Istrinya. Gue main dia ya. Apa yang bisa membuktikan bahwa dia tidak akan berpaling ke yang lain? Sementara istrinya itu akan 41 tahun dan bertambah terus usianya. Siapa sih yang sampai usia let's say 5 tahun lah, 2 tahun, 5 tahun lah, 45, umur 50 dia masih tetap prima. Nggak tahu ya, apakah benar-benar ada laki-laki yang tidak melihat fisik? Let's be realistic gitu. Oke. Mari realistik bahwa itu adalah satu unsur yang tidak boleh dibuang. Oh, gue cinta sejati, gue nggak melihat fisik. Nah, menikahi nenek-nenek. Enggak. Itu terlalu being too ideal dan tidak realistik kayaknya. Iya nggak sih? Ya kalau kita ngomongin kemungkinan, emang kemungkinannya sangat kecil. lah Berbahaya ya. loh ini Iya sebenarnya. berbahaya. Sangat potensial untuk apa? Pada ujungnya berakhir pada Selingkuh. perselingkuhan, perceraian dan sebagainya. Betul. Apalagi kalau misalnya si wanita merasa oh cuman kamu satu-satunya yang aku punya. Dan apa yang terjadi? Hancur sudah. Mungkin ada obsesi gitu, muncul obsesi dari perempuan itu. Iya, bisa begitu atau bisa juga perempuan mendukung suaminya selingkuh. You never know. Iya, itu juga bisa. Oh, bisa. Perempuan akan ya sudah kamu selingkuh lah begitu. Bukan itu pernikahan yang sehat kah? Nggak sehat loh. Teman-teman 18 tahun tuh masih muda banget. Labil lah. Mungkin ya siapa tahu pendengar kita juga ada 1-2 orang atau enggak banyak gitu yang umur 18 Yang tahun. udah mau nikah Enggak, sekarang. bukan. Mah, Yang aku udah cinta mau dia, nikah, mah. yang udah mau nikah terus habis itu tiba-tiba nontonin buat persiapan. Iya kan? Iya, maksud. Benar-benar kayak mungkin ada teman-teman kita yang umur 18 tahun mungkin kayak baru mau memulai kehidupan gitu. Baru mau kuliah atau baru Iya. mau kerja gitu for the first time. Baru mau rusak-rusaknya juga gitu dan sebagainya. Bisa jadi. Masih mencari jati diri kan? Masih. Karena mencari jati diri. secara umumnya pada usia itu kan biasanya tuh perempuan lebih cepat quote unquote mature. Matang ya, betul. Perempuan lebih cepat berpikir dewasa. Laki-laki masih main-main. Gitu. Betul, Bahkan betul, even sampai usia 20-an masih main-main. Banyak juga kayak begitu kan? Betul. Kecuali pada kasus khusus ya.
Jadi ini sebenarnya pernikahan ini kalau kita proyeksikan ya, misalnya langgeng lah katakanlah, probabilitas untuk pernikahan ini berjalan dengan wajar dan lancar itu terlalu kecil. Terlalu Ini banyak faktor ya. Iya. Karena ya lagi-lagi anak ini masih berkembang gitu. Iya. Dia masih berkembang dan masih banyak faktor yang bisa masuk gitu. Katanya usia perkembangan paling matang di usia berapa, Bi? Oh ya, jadi perkembangan otak kita itu yang paling matang itu sebenarnya tuh di usia 25 tahun. Jadi bagi orang-orang yang berumur 20 sampai 25 tahun tuh sebenarnya otaknya masih dalam proses perkembangan dan bagian terakhir yang berkembang itu adalah bagian yang bekerja untuk mengambil keputusan, mengadakan pertimbangan gitu. Dan itu baru matang di umur 25 tahun. Seiring dengan snack-snacknya ya. Pre-devil snack. Sesaat lo menjelaskan itu dengan baik dan dan berpengetahuan si Ko Andre itu udah umur berapa? Langsung liatin Feby. Iya. Melotoh. 23. Oke, 2 Feby tahun masih lagi. 23 ya. Masih paling muda, guys. Ada yang berminat? Oh enggak, udah. Dijual. Enggak arah ke sana. Nggak boleh. Enggak jual. Kalau ada yang berminat gitu, franchising Nggak, warung skip, snack maksudnya. net. Ada yang berminat franchising warung snack maksudnya gitu. Bisa boleh. pedagang gitu. Ya, jadi boleh. teman-teman sebenarnya pada akhirnya kita itu tadi ya kita bilang kalau misalnya keberhasilan dari pernikahan itu misalnya cuman sebatas pada kebahagiaan, kesetiaan, misalnya ya. Ya maka ini akan sangat fragile, ini sangat bahaya. Karena age gap itu pada akhirnya juga akan berdampak pada faktor kualitas komunikasi. Betul. Kualitas komunikasi, kedewasaan psikologisnya, Betul. gitu kan. Dan kemampuan, karena gini, dari sini aja kita udah melihat bahwa ada seorang wanita memutuskan menikahi 16 tahun pria, itu aja udah menunjukkan kayaknya kita nggak bisa pungkiri kalau ada orang dewasa itu harusnya tahu diri nggak sih? Kayak maksudnya ada orang dewasa nih, usianya udah 40 tahun misalnya, dia harusnya tahu diri dong. Kayak ada seorang yang seneng nih sama nih anaknya juga seneng ternyata. Tapi harusnya sebagai orang dewasa dia sadar diri dong. Bahwa dia udah jauh lebih Bahwa tua. dia too far dan ini ada efek-efek yang lebih jauh. Misalnya ya kita berandai-andai lagi ya. Remaja ini sudah jadi 18 tahun. Yes. Si Mama ibu istri, udah 43 tahun. 43 tahun. Menikah, kawinlah mereka. Lalu kemudian punya anak misalnya. Enggak tahu umur 43 punya anak. Iya, usia Bahaya 43 ya? punya anak juga. Bahaya ya. Oke. Anaknya katakanlah jadi nih. Ada anak. Anaknya lahir. Dedeng, emaknya 44 tahun. 45 tahun, bapaknya 18. 19 20. kalian bisa bayangin gak itu anak jadi gimana? Pressure. Untuk seorang anak remaja, pressure itu terlalu tinggi, beban itu belum cukup kuat untuk ditanggung. Dia bakal kebingungan nggak Bahkan sih? terkadang untuk seorang papa yang umurnya udah mateng aja, itu pun dia juga bisa mengalami pressure. Betul. Pressure dari istri, pressure dari anak, pressure pekerjaan, belum lagi nafkah dan Tadi sebagainya. kita masih ngomongin tanggung jawab anak ini sebagai suami ya. Itu aja belum tentu terpenuhi apalagi tanggung jawabnya sebagai ayah. Sebagai Iya. papa. Iya. Belum siap secara Terus mental. anak yang tumbuh dalam lingkungan, apa perkataan Teman-temannya. lingkungan kepada mereka kepada anak ini? Iya, Congratulations. betul. Loh, itu nenek papa kamu sama nenek kamu misalnya. Coba lihat. Ini dampak sosialnya terlalu banyak gitu loh. Iya. Yang orang itu nggak mikir panjang dan mereka cuma berpikir suka sama suka kok kawin aja. Itu bahaya. Ini kita bukan ngejudge atau gimana ya teman-teman. Maksudnya kita juga mengkhawatirkan satu sisi. Iya. Kita melihat bahwa ya bukan sesuatu yang wise untuk bisa dilakukan gitu. Karena dari tadi kita udah ngomong ada begitu banyak faktor, ada begitu Ini banyak. kamu ganggu dia masih belum berkembang. Sorry. 25 tahun. Kamu, Nanti saya om, Iya, jangan iya. ganggu ya. Maaf deh. ditarik Aku harus melindungi dia. Iya. Ampun Koko. Om yang satu melindungi dari om satunya. Ya balik ke topik. Ya maksudnya ada begitu banyak faktor yang perlu dikhawatirkan gitu. Belum lagi pressure yang dimiliki anak-anak yang bahkan terlalu berat, yang bahkan cukup berat dialami orang yang udah mateng umurnya, yang Ya, udah mateng betul. pernikahannya.
dan mungkin itu bukan sesuatu yang wise untuk dilakukan gitu. Tapi kalau udah kejadian, Susah ya ngomongnya ya. Makanya Solusi, masih abu-abu banget kan, masih yang kayak kita nggak tahu apa solusinya, dari mereka juga nggak tahu, kita harus pantangin terus tuh berita. Jadi pada akhirnya kan kita nggak bisa gimana-gimana juga. Toh kan Betul. mereka juga punya pilihannya, ya kan? Betul. Cuman kan ini bisa jadi pelajaran buat kita orang Kristen. Bahwa pada akhirnya mungkin kan ya sekali lagi kita akan kembali kepada pernikahan sebagai institusi yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan ciptakan itu sebab seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemandirian. Ada satu kualitas kemandirian di mana dia harus keluar dari keluarganya, dia nggak dibayang-bayang keluarganya. Karena seorang laki-laki kalau ada dibayang-bayang keluarganya itu nggak sehat. Ya kan? Sebagai seorang istri dia kayak kehilangan kendali nggak sih? Kayak Betul. gimana istri itu harus diakui ya, istri itu harus menjadi kepala di rumah. Dan suami menjadi kepala di Jadi gini, rumah itu kayak teritori. Kayak teritori di mana yang pegang kuasa itu mesti istri. Bukan Kukut pembela suami takut istri, tapi sebenarnya itu ada benarnya bahwa perempuan tuh ada harga dirinya, ada marwahnya tuh. Sebagai seorang ibu, queen of the house. Dia harus jadi queen. Dia nggak boleh jadi bawahan di rumah. Itu kayak perempuan tuh, iya nggak sih? karena harus setara gitu ya. Iya nggak laki sih? dan perempuan. Kayak laki-laki itu memang jadi kepalanya gitu. Kenapa tadi gue bilang kepala di rumah, bukan bermaksud laki-laki jadi ini, bukan. Tapi laki-laki jadi pemimpinnya, tapi somehow perempuan atau istri itu harus punya area di rumah. Area kekuasaannya dia. Kayak dialah yang ngatur, dialah yang ini kan. Iya. Kayak itu kayak satu natur yang kita nggak bisa tolak. Nah, Ini konteksnya kan diperbandingkan, dilawankan dengan kalau misalnya laki-laki ini masih di bawah di bawah bayang-bayang orang tua, betul kan? Kalau Iya. laki-laki di bawah orang tua, akhirnya kuasanya di mana? Di orang Di tua. orang tua Orang laki-laki, tua. dan itu nggak sehat Iya. buat perempuan. Nggak sehat buat istrinya, karena istrinya jadi tidak berharga. Ya, benar-benar masuk. Ini menarik sih. Iya Iya, kan? aku baru. Jadi nggak berharga. Kenapa? Karena aku jadi apa? Aku cuman jadi anak bawang gitu loh. Which is itu nggak sehat. Aku mau tambahin. Kan tadi Ko Andre juga mengutip Alkitab. Laki-laki akan meninggalkan keluarganya gitu kan. Ada juga kan ayatnya bahwa Tuhan menyediakan penolong yang sepadan. Nah, itu yang dari tadi aku pikirkan gitu, bahwa dalam pernikahan itu harus setara Sepakat. dalam banyak aspek. Pertama dari usia. Kalau misalnya dari kasus ini usianya udah nggak setara. Selain ada perbedaan usia yang jauh, itu udah menandakan perbedaan generasi yang jauh. Iya. Dan di titik ini sekarang cowoknya masih anak, itu juga udah ada perbedaan golongan. Iya. Jadi itu udah nggak setara. Terus juga kalau misalnya ngomongin laki-laki yang masih di bawah bayang-bayang keluarga, itu juga laki-laki dan istrinya juga jadi nggak setara. Iya. Iya. Gitu. Iya. Jadi sepadan itu penting. Kata sepadan itu mungkin kalau ngomong usia setara itu tidak berarti ya usianya, oh berarti kalau lakinya 25 tahun berarti ceweknya harus 25 tahun misalnya. Iya. Nggak juga. Nggak literal. Ya, maksudnya secara usia itu karena itu kayak semacam dalam tanda kutip kayak sebuah ukuran normatif. Ya. Ukuran normatif yang menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang misalnya. Iya. Betul. Ukuran normatif. Meskipun sekali lagi kedewasaan tidak tergantung pada usia. Betul. Ya, tapi maksudnya perbedaan usia itu cukup meter. Jangan sampai perbedaan usia terlalu jauh. Sepadan itu sedang berbicara juga tentang bagaimana laki-laki berfungsi sebagai laki-laki, suami, dan perempuan berfungsi sebagai perempuan, Istri. sebagai istri gitu. Dan dalam kekristenan itu tuh menjadi satu hal yang kita pada akhirnya merasa bahwa ini bisa diterima secara umum, bahwa pada akhirnya tujuan pernikahan itu supaya berjalan dalam tatanan yang baik. Suami, istri, satu saat misalnya mereka dikaruniakan anak-anaknya bertumbuh dengan baik. Kayak gitu loh. Dan tentu saja dalam kekristenan kan kita ngomong tentang tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Bagaimana bisa memuliakan Tuhan kalau misalnya struggle dalam keluarga sendiri terlalu banyak? Oh, itu menarik tuh. Itu sulit Benar. loh. Betul. Betul. Iya enggak? Artinya paling ideal adalah ketika suaminya beres, istrinya beres. Dua-duanya beres, kita nggak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa mampu cukup dewasa, bersatu bersama-sama, akhirnya melayani Tuhan tuh efektif. Betul. Betul. Gitu.
Gue dari tadi juga lagi mikirin kutipan dari Alkitab, cuma belum ketemu. Jadi nanti aja lah next episode. Skeptis tapi nggak kritis. Oh itu bukan. Oh, Udah gitu. 60-an sampai 70 episode nih sekarang ya. Karena episode yang itu belum tentu jadi. Gitu. Iya. Chemistry-nya cuma gue sama Ko Andre doang. Coba ulang lagi. Jadi lu ulang tahun di mana kemarin? Ulang Ulang tahun. Kan pembukaan episode kemarin kan ulang tahun. Itu nggak usah disebut. Di Oke. sebuah peribadahan. Ya berarti ya mungkin message-nya ya, kita siapinlah pernikahan yang baik. Yaitu yang baik itu adalah Yang Iya. baik adalah Yang suci, yang berkenan. Nggak pakai itu gue bercanda. Pernikahan yang baik tuh menurut gue harus dipersiapkan ya. Gue rasa relasi atau hubungan pernikahan tuh bukan sesuatu yang harus taken lightly gitu. Yang harus ada Ngasal, penguncian. jangan Iya, ngasal. jangan Ya, ngasal, jangan ngasal. Kalau kita mau punya panggilan untuk menikah, ya siapinlah panggilan itu, ujilah hubungannya, komunikasiin hubungannya, ngomongin baik-baik, dan ya berkaitan sama yang tadi dua firman Tuhan yang udah dibahas, gue rasa itu cukup lah untuk mewakili bagaimana kita mencari seseorang yang sepadan buat kita. Keluarga yang struggle juga melihat gitu atau melayani Tuhan. Yang terakhir bagus agak kok itu. Iya. yang terakhir agak aneh sih emang, cuman gue rasa cukup lah. Ini bagus, kenapa harus diketawain Ko Andre? Enggak, ini kan inside jokes-nya kita. Iya, inside jokes Itu gua sama namanya Ko Andre. chemistry, Abi. Oh Nggak, iya. gue ngerti Sorry maksud. kita bagian dari chill guys. Betul. Gue ngerti maksudnya Ko Andre. Jadi Gue ngerti kan? jadi pas gue udah selesai ngomong, gue langsung lihat dia aja udah. Oke. Jadi teman-teman, keluarga itu penting banget untuk bisa saling support, termasuk menyetok snacknya. Betul. Masih dekat sama. Aduh, kapan Oke sih? lah. Kita bakal ada episode berempat lagi gak sih? Ya, ini sebenarnya topik yang menarik kan. Kita Iya. bisa lihat perspektif, bahkan even perempuan pun, mereka yang mewakili perspektif perempuan pun terganggu ya dengan hal-hal kayak gini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan itu sekali Iya, lagi kita semua sorry. berempat sepakat pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, Yes. sesuatu yang tidak sembarangan, sesuatu yang tidak ya udah ada available nih, ayo tabrak gitu, nggak begitu. Kita seharusnya punya satu pemikiran bahwa kita nggak main-main karena sebenarnya efek sosialnya terlalu berat. Ketika ada dua orang yang tidak cukup dewasa menikah, punya anak ini akan tumbuh besar dalam keluarga yang tidak dewasa, bisa jadi toksik, bisa jadi apa, akan jadi lebih banyak menghasilkan orang-orang yang toksik dan berbahaya. Dunia kita akan makin lebih chaos. So sebagai orang Kristen, please gak usah sembarangan. Yes. Berarti kalau bukan Kristen boleh kok. Mari kita tutup. Tadi kok Andre bilang kalau Kristen. Gue Ya, Feby, gue nggak suka apa-apa, Feby. gue suka deh, itu lumayan bagus loh. Maksudnya lumayan Jadi lucu itu ya, ya. karena tiba-tiba dia bisa nyamber gitu. Oke, jadi Beri aku 10 orang muda akan kuguncangkan dunia. Kalau beri 10 Feby akan Kuguncangkan semesta. At least guncangan pernikahan. Oke, kalau gitu Guncangan teman-teman ada yang punya pernikahan. pesan terakhir buat para penonton? Selain Ko Andre tadi dia udah. Oh dari kita. Iya, jangan lupa nonton Chill gitu misalkan. boleh. Kalau teman-teman mau menggali lagi, mendalami lagi soal relasi, terutama dari perspektif perempuan, kita bisa cek podcast kita Chill. Anything Salah you can satu. spill? Chill. Abis ini Dua Hello kali Cat. itu. Hot. Oke lah, kalau gitu teman-teman, thank you banget udah dengerin episode ini. Udah 40 menit ya, udah lumayan lama. Gue udah selama itu sampai gue tahu nih, ini maksudnya udah 40 menit. Iya. 50 ini. Udah bisa Nggak, membaca jam 40. pasir ya. 40 fix, 40 kata Adi. Gak salah gue. Ya kita juga minta tolong teman-teman buat download aplikasi Hello God. Buat teman-teman yang mungkin konsultasi pernikahan, ya bisa teman-teman bisa ngomong. bukan maksudnya kalau mau bergumul dengan pernikahan atau bergumul dengan apapun, teman-teman bisa ngomong di aplikasi Hello God. Nanti akan ada teman-teman yang mendoakan dan juga teman-teman bisa didoakan gitu. Juga teman-teman tolong follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube.
Teman-teman juga bisa dengerin podcast ini di Noise. Menyusul Chill nanti akan masuk Noise dan Spotify juga. Oke lah kalau gitu, thank you buat Kak Andre, Abigail, Adi, Feby, Julius yang hari ini sudah hadir. Dan thank you buat teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.